Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di mata kuliah Mekanika Tanah 2 kita hari ini, itu kita masih membahas terkait dengan tema pemadatan. Kalau di materi yang terdahulu itu kita sudah membahas tentang pendahuluan, uji pemadatan, faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah dan sifat-sifat tanah lempung yang dipadatkan. Hari ini materi kita adalah terkait alat-alat pemadatan dan prosedur pemadatan di lapangan. Jadi yang pertama itu adalah alat-alat pemadatan dan prosedur pemadatan. Jadi ada beberapa tipe roller yang kita gunakan untuk pemadatan tanah di lapangan. Yang pertama itu adalah smooth wheel roller, terus gambarnya seperti ini. Terus ada vibratory roller, terus ada pneumatic rubber tire roller. Jadi roller yang tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ini umum pasti adik-adik jumpai kalau misalnya ada pekerjaan di terkait pekerjaan jalan. Terus yang keempat ada ship foot roller, dan yang terakhir itu ada impact roller. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah smooth wheel roller. Jadi biasanya ini digunakan untuk meratakan permukaan tanah dasar atau subgrade. Biasanya ini dilakukan untuk pekerjaan finishing dari sebuah timbunan dengan jenis timbunannya adalah jenis tanah sandy dan clay soil. Nanti diperbaiki ya. Terus dapat memadatkan 100% luasan muka tanah yang dilalui rodanya dengan tekanan kontak yang diberikan oleh alat berat kita itu sebesar 45 sampai 55 pounds per inch persegi. Nah, alat ini itu tidak sesuai kita gunakan untuk pekerjaan dengan tingkat pemadatan tinggi dengan lapisan yang cukup tebal. Ini kalau alatnya. Kemudian ada yang namanya adalah vibrating plate. Nah, vibrating plate itu untuk pemadatan pada lokasi yang areanya tidak terlalu luas dengan ruang gerakan yang sangat terbatas. Dia biasanya lebih efektif kita pakai untuk tanah berbutir atau tanah granuler. Jadi ini contohnya. Jadi biasanya kalau di pekerjaan-pekerjaan jalan, kalau adik-adik lihat itu, kalau misalnya ada hanya sedikit pekerjaan pemadatannya, biasanya dia pakai vibrating plate. Terus ada yang namanya adalah pneumatic rubber tire roller. Nah, alat ini itu biasanya terdiri dari wagon dengan muatan yang berat dan mempunyai beberapa roda karet. Nah, roda karet tersebut itu letaknya berdekatan satu sama lain sebanyak 4-6 roda dalam satu deretan. Tekanan yang diberikan itu sekitar 85 sampai dengan 100 pounds per inch persegi. Alat ini itu lebih baik dipakai daripada smooth wheel roller. Nah, dia biasanya sangat baik untuk memadatkan tanah dengan jenis tanah sandy dan clay soil. Nah, ini biasanya untuk pekerjaan finishing kalau di jalan raya itu pakainya adalah pneumatic tire roller atau biasanya 3 wheel kalau misalnya bahasa-bahasa lapangannya. Terus ada ship foot roller. Nah, alat ini itu terdiri dari sebuah drum silinder yang mempunyai banyak penonjolan-penonjolan di permukaannya. Biasanya luas permukaan tiap-tiap penonjolan itu dia bisa memberikan kekuatan sebesar 200 sampai dengan 1000 pounds per inch persegi, di mana alat ini bagus sekali untuk dipakai untuk memadatkan jenis clay soil. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada tonjolan-tonjolan di permukaan daripada bidang yang akan kita pakai untuk memadatkan tanah. Nah, yang terakhir itu adalah impact roller. Jadi dia sesuai digunakan untuk pemadatan tanah yang tebal, biasanya sekitar 2-3 meter. Nah, kalau impact tadi sama yang seafood itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan bangunan besar atau skala besar seperti misalnya bendungan atau misalnya gedung dengan tinggi lantai yang cukup tinggi dan membutuhkan pekerjaan pemadatan sebelumnya. Terus yang coba kita bahas adalah apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah di lapangan. Yang pertama yang pasti adalah jenis tanahnya, kadar air, nah jumlah lintasan, lapisan atau kita sebut dengan lift, satu lapisan tanah kita padatkan, terus intensitas tekanan yang dihasilkan oleh pemadatan, terus besar luasan muka tanah di mana tekanan tanah tersebut akan bekerja. Jadi yang pertama itu yang kita bahas adalah pengaruh jumlah lintasan, lapisan atau lift terhadap kepadatan dari tanah di lapangan.
Jadi yang harus kita perhatikan adalah ketika kita akan melakukan pemadatan di lapangan, yang harus di highlight sebelumnya itu adalah kepadatan tanah di lapangan itu harus sama minimal sekitar 80 atau sampai 90 minimal daripada kepadatan tanah yang di laboratorium. Jadi bagaimana kita menciptakan kepadatan yang di laboratorium itu ke dalam pekerjaan di lapangan. Nah, kalau di laboratorium kan alatnya kita adalah pakai proktor atau proktor modified atau proktor standar. Tapi kalau misalnya di lapangan itu kita pasti menggunakan alat-alat berat tadi seperti roller, vibrating dan semuanya. Nah, itu kita harus hitung kira-kira kita butuh untuk mencapai kepadatan yang sudah kita tentukan itu butuh berapa kali penggilasan atau berapa kali lintasan yang harus dilewati oleh alat berat kita tersebut. Jadi berat volume kering tanah pada kadar air tertentu itu akan meningkat dengan makin bertambahnya jumlah lintasan penggilasan sampai pada suatu titik tertentu. Terus setelah itu nanti kepadatan tanah akan menjadi konstan dan umumnya kira-kira 10 sampai dengan 15 lintasan itu akan menghasilkan berat volume kering maksimum yang secara ekonomis dapat kita capai. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar di samping itu ada grafik yang berkaitan tentang berat volume kering berbanding dengan jumlah lintasan penggilasan. Ini diberikan oleh John sama Salberg pada tahun 1960. Catatannya yang harus diperhatikan adalah apakah kalau misalnya kita semakin lama melakukan penggilasan maka tanah kita akan semakin padat? Jawabannya kira-kira apa? Jadi jawabannya adalah tanah kita walaupun semakin lama digilas atau dilakukan penggilingan itu tidak akan semakin padat. Karena apa? Karena kalau misalnya yang harus kita perhatikan adalah di dalam pelaksanaan itu pekerjaan kita harus efektif, ekonomis dan efisien. Jadi kalau misalnya dia sudah mencapai kepadatan maksimum yang sudah sesuai dengan lintasan, kalau misalnya lintasan kita dalam hitungan kita hanya 5 kali lintasan, maka sudah kita cukup hanya melakukan 5 kali lintasan. Kalau misalnya 6 kali lintasan atau 7 kali lintasan boleh tidak, Bu? Jawabannya boleh, tapi kita hitung lagi. Kalau alat berat itu kita sewanya adalah per jam. Terus kita harus menghitung bahan bakar yang dihasilkan atau bahan bakar yang kita habiskan untuk melakukan tambahan lintasan tersebut. Terus juga nanti operator penggunaan alat berat dan semuanya juga pasti akan bertambah. Nah, jadi itu nilai ekonominya kita juga pasti akan meningkat dan pekerjaan kita menjadi tidak efisien. Nah, selanjutnya untuk kedalaman tertentu berat volume kering tanah itu akan meningkat dengan bertambahnya jumlah lintasan penggilas. Namun laju kenaikan berat volume kering secara berangsur-angsur itu akan berkurang sekitar kira-kira 15 lintasan. Jadi berat volume kering yang juga ekuivalen dengan kepadatan relatif itu akan mencapai harga maksimum pada kedalaman kira-kira 15 feet dan berangsur-angsur berkurang pada kedalaman yang lebih dangkal. Hal ini itu bisa disebabkan karena kurangnya tekanan pemampatan ke samping di dekat daripada permukaan tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat daripada grafik hubungan kedalaman dengan berat volume kering, jadi kalau misalnya jumlah lintasannya roda 2 itu nanti grafiknya akan lebih berat volume yang dihasilkan akan lebih kecil dibandingin kalau misalnya jumlah lintasannya lebih banyak. Jadi ini kalau misalnya pemadatan pasir dengan menggunakan penggelas getar atau vibrating plate. Nah, ini adalah beberapa perkiraan tebal lapisan pemadatan untuk mendapatkan kepadatan relatif minimum yang disyaratkan sebesar 75% dengan menggunakan lintasan penggilas. Jadi yang tadi seperti yang saya bilang, jadi kalau misalnya dia di sini dikatakan 75%, itu juga bisa dipakai, tapi umumnya biasanya sekitar 80 sampai dengan 90 daripada kepadatan yang kita inginkan. Nah, ini kalau untuk nilai kepadatan relatifnya itu yang disyaratkan adalah 75%. Terus bagaimana sih perkiraan tebal lapisan dalam pelaksanaan pemadatan di lapangan? Yang pertama, itu spesifikasi hasil akhir. Pada spesifikasi ini, kontraktor atau pelaksana pekerjaan diharuskan memadatkan tanah di lapangan sampai dia mencapai kepadatan gamma D lapangan tertentu. Sehingga dalam spesifikasi ini yang ditentukan adalah persentase kepadatan yang harus dicapai di lapangan yang lebih kita kenal dengan istilah adalah relative compaction atau kepadatan relatif.
Untuk spesifikasi ini, itu kontraktor tidak dituntut cara atau metode untuk mendapatkan kepadatan yang diharuskan, tetapi yang diperlukan adalah hasil daripada kepadatan akhir yang harus kita capai nanti di lapangan. Jadi kepadatan relatif atau relative compaction itu kita definisikan sebagai R, satuannya adalah persen, itu adalah gamma D lapangan dibagi dengan gamma D lab dikali dengan 100%. Untuk tanah berbutir itu spesifikasi pemadatannya itu kadang-kadang kita tulis dalam kerapatan relatif atau relative density. Simbolnya adalah DR, nanti diingat di Mektan satunya. Rumusnya adalah DR sama dengan gamma D lapangan dikurangi gamma D minimum, terus dibagi dengan gamma D lab dikurangi dengan gamma D minimum, dikali gamma D maksimum dibagi dengan gamma D di lapangan. Nah, terus kedua persamaan di atas itu kita bisa tulis R sama dengan R0 dibagi dengan 1 min DR dalam kurung 1 min R0 dengan R0 itu adalah gamma D minimum dibagi dengan gamma D maksimum. Yang kedua, spesifikasi untuk cara pemadatan atau method specification. Pada metode spesifikasi ini, tipe dan berat alat pemadatan, jumlah lintasan alat pemadat, dan ketebalan dari lapisan yang harus dipadatkan itu ditentukan semuanya di dalam suatu spesifikasi. Di samping itu, ukuran maksimum dari material yang dipadatkan itu juga harus kita tentukan. Dengan metode ini, kontraktor hanya menjalankan seperti apa yang ada di spesifikasi tadi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Tanggung jawab selanjutnya, misalnya kepadatan akhir belum tercapai, itu merupakan tanggung jawab daripada pemilik pekerjaan atau yang sudah merencanakan. Nah, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan kepadatan lapangan yang dikehendaki, itu pemilik itu harus membayar ekstra nanti kepada kontraktor. Jadi ini nanti kalau misalnya ada beberapa kendala di lapangan. Jadi baiknya kalau misalnya kita mau memadatkan di lapangan itu perencana itu biasanya sudah menghitung kira-kira spesifikasi alatnya bagaimana, jenis materialnya apa. Kontraktor hanya nanti tinggal menjalankan saja. Nah, kalau misalnya kontraktor menjalankan sesuai dengan spesifikasi yang sudah diberikan dan ternyata hasilnya tidak sesuai, itu nanti bisa dilakukan pembicaraan lagi terhadap owner tadi dengan kontraktor yang menjalani pekerjaannya. Nah, kontrol kepadatan tanah di lapangan itu dilakukan kontrol kontinu setiap interval kepadatan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi tingkat kepadatan yang diinginkan. Biasanya satu tes itu dilakukan per 1000 meter kubik daripada tanah yang dipadatkan. Gunanya untuk apa? Jadi dia untuk mengetahui kepadatan kering maksimum kita sudah sesuai atau belum dan tentang kadar airnya seperti apa. Selanjutnya, pengukuran kepadatan di lapangan atau gamma D itu umumnya menggunakan yang pertama, ini pasti paling umum, SENCON. Yang kedua, itu adalah rubber balon. Yang ketiga adalah nuclear density meter. Kita coba bahas satu-satu. Nah, SENCON yang paling umum adik-adik nanti akan temukan. SENCON itu terdiri dari botol plastik dan corong kuning yang dipasang pada bagian leher daripada botol. Botol ini itu akan diisi dengan yang namanya adalah pasir Ottawa yang merupakan pasir bergradasi seragam atau uniform graded sand. Cara melakukannya itu yang pertama kita tentukan dulu berat dari botol, corong, dan pasir Ottawa yang ada di dalamnya itu kita sebut sebagai W1. Kemudian kita buat galian di suatu tempat di lapangan yang akan kita tentukan kepadatannya dan kita tentukan berat yang akan kita gali. Itu kita sebut dengan W2. Terus tentukan kadar air dari tanah galian tersebut, itu kita sebut dengan WC. Dan tentukan berat kering dari tanah yang akan digali itu adalah W3 dengan persamaan W3 sama dengan W2 dibagi 1 plus WC. Nah, ini adalah contoh salah satu bentuk SENCON. Nah, kalau misalnya mau lihat uji SENCON juga ada di YouTube-nya Sipil Polines, itu adik-adik bisa nonton di sana atau nanti pas kita di lab bahan bangunan lab mekanika tanah 2. Terus selanjutnya, tentukan volume dari galian dengan cara yang pertama, letakkan SENCON beserta isinya itu terbalik di atas lubang yang sudah kita gali atau di atas tanah yang sudah kita lubangi tadi. Terus buka keran penutup pada leher botol dan biarkan pasir Ottawa mengalir keluar mengisi lubang galian kita.
Apabila galiannya sudah penuh, tutup keran penutup dan ambil sandcone beserta sisa pasir Ottawa yang ada di dalam botol. Selanjutnya, apabila berat sandcone dan sisa pasir di dalam botol adalah W4 kita sebut, maka berat pasir yang mengisi lubang plus berat corong itu adalah kita sebut dengan W5, di mana W5 sama dengan W1 dikurangi dengan W4. Selanjutnya, bila berat pasir yang mengisi corong adalah W6, maka berat pasir yang mengisi lubang kita itu adalah W7. W7 adalah W5 dikurangi W6, sehingga nanti kita bisa dapatkan volume galian kita adalah V sama dengan W7 dibagi dengan gamma D pasir. Lanjut, kemudian kita tentukan kepadatan tanah di lapangan dengan persamaan gamma di lapangan sama dengan W3 dibagi dengan volume yang tadi kita dapatkan. Nah, ini adalah sketsa daripada pengujian sandcone di lapangan. Jadi ini pasir Ottawa kita, terus ini kerannya, dan ini adalah lubang galian kita. Jadi kalau misalnya di jalan, kalau misalnya adik-adik lihat ada pekerjaan jalan dan masih pekerjaan tanah dasar, itu biasanya nanti mereka akan membuat lubang-lubang kecil gitu. Nah, lubang-lubang itu adalah untuk mengetes berapa sih kepadatan tanah kita. Selanjutnya ada yang namanya rubber balon. Sebenarnya metodenya hampir sama semuanya dengan metode sandcone, tetapi menentukan volume galiannya itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Jadi volume galian kalau menggunakan rubber balon itu dengan cara memasukkan balon karet ke dalam galian dan kemudian mengisi dengan cairan yang sudah kita ketahui berat volumenya. Dengan diketahui berat cairan yang dipakai untuk mengisi galian, maka volume galian itu bisa kita tentukan. Cara ini itu ada di ASTM D2167. Nah, jadi alatnya, contoh gambarnya seperti ini. Biasanya jarang kita pakai. Nah, terus ada juga yang namanya adalah nuclear density meter. Alat ini itu biasanya kita pakai pada proyek-proyek besar dan dioperasikan dari permukaan tanah dari dalam lubang galian yang kita ukur kepadatannya, sehingga nanti akan kita peroleh hasilnya secara langsung dari pengukuran oleh alat tersebut. Jadi yang pertama berat volume tanah basah per satuan volume, berat air yang dikandung tanah per satu satuan volume tanah, terus berat volume kering adalah selisih antara berat tanah basah per satuan volume dengan berat air yang dikandung oleh tanah per satu satuan volume. Jadi alatnya seperti ini. Nah, kita coba masuk contoh karena yang paling umum nanti di lapangan yang paling sering kita ketemukan adalah sandcone. Kita coba contoh soalnya. Hasil uji pemadatan di laboratorium untuk tanah lanau berlempung itu diberikan pada tabel berikut ini. Jadi kita punya nilai moisture content, kadar air sama dry unit weight, berat tanah kering kita itu adalah sebagai berikut seperti yang ada di dalam tabel. Kemudian dari percobaan di lapangan itu tadi di laboratorium ya, karena yang di lapangan itu berat volume tanah dengan menggunakan metode sandcone kita peroleh hasil sebagai berikut. Pertama, berat volume kering pasir Ottawa yang sudah kita kalibrasi itu adalah 1570 kg per meter kubik. Massa pasir Ottawa yang sudah kita kalibrasi sebesar 0,545 kg. Massa bejana plus kon plus pasir mula-mula adalah 7,59 kg. Massa bejana plus kon plus pasir setelah uji adalah 4,78 kg. Massa tanah basah yang diambil dalam lubang adalah 3,007 kg. Kadar air tanah kita adalah 10,2%. Maka tentukanlah 1. Berat volume kering kepadatan tanah di lapangan. 2. Relative compaction di lapangan. Penyelesaian kita coba dulu cari berat volume kering kepadatan di lapangan. Mula-mula kita hitung dulu massa pasir yang memenuhi lubang plus kon. Berarti 7,59 kg itu kita kurangi dengan 4,7 kg. Kita dapatkan nilainya 2,81. Selanjutnya, massa pasir yang mengisi lubang, tadi massa pasir yang memenuhi lubang kita kurangi sama 0,545 kg. Kita dapatkan 2,265 kg. Selanjutnya massa pasir yang mengisi lubang kita bagi dengan density of Ottawa sand itu untuk mencari volume lubang, dapatkan nilainya sebesar 0,00144 meter kubik.
Nah, selanjutnya itu berat volume tanah basah. Massa tanah basah kita bagi dengan volume, maka kita dapatkan nilainya sebesar 2084,4 kg per meter kubik. Selanjutnya itu kita cari adalah berat volume kering kepadatan tanah. Jadi gamma D dibagi gamma ini dan nanti gamma B yang dimasukkan nilainya 1 plus WW-nya adalah kadar air. Gamma ini kenapa kok beda Bu hasilnya? Tadi kan 2080-an. Ini sekitar 20,45. Jadi yang tadi itu satuannya adalah kilogram per meter kubik, itu kita rubah ke kilonewton per meter kubik, maka dia nanti akan berubah menjadi 20,45 dibagi 1 plus 0,102. Ingat kadar air karena satuannya persen harus kita desimalkan. Maka kita dapatkan nilai gamma D kita sebesar 18,56 kg per meter kubik. Selanjutnya untuk mencari relative compaction kita butuh gamma D di laboratorium. Dari data di laboratorium yang tadi itu kita gambarkan kurva pemadatannya. Jadi perbandingan antara gamma D dengan kadar air, maka saya dapatkan kurvanya sebagai berikut. Kemudian kita tarik di puncak kurva, kita dapatkan gamma D-nya sebesar 18,9 kN per meter kubik. Rumus relative compaction adalah gamma D lapangan dibagi dengan gamma D lab, maka kita dapatkan nilai relative compaction-nya sebesar 98,2%. Contoh yang kedua, untuk mengetahui berat volume tanah di lapangan, kita lakukan percobaan Sencon. Jadi tanah seberat 4,56 kg kita gali dan dibuat lubang dari permukaan tanah. Kemudian kita isi pasir kering sebanyak 3,54 kg sampai dia memenuhi lubang tersebut. Selanjutnya, jika dengan pasir yang sama, kita membutuhkan 6,75 kg untuk mengisi cetakan dengan volume sebesar 0,0042 meter kubik. Jadi tentukan berapa sih berat volume basah tanah tersebut. Untuk menentukan kadar air atau tanah basah seberat 24 gram dan berat kering 20 gram dipakai sebagai benda uji. Jika berat jenis tanahnya adalah 2,68, maka yang pertama kita tentukan kadar air, berat volume kering, dan berapa sih derajat kejenuhan tanahnya. Penyelesaiannya, jadi yang pertama itu kita cari dulu berapa sih volume daripada lubang kita. Jadi volume lubang itu sama dengan 0,0042 dibagi dengan 6,57 dikali dengan 3,54. Nanti didapatkan nilainya. Jadi yang 0,0042 itu adalah volumenya, terus pasir kita 6,57 kg dengan lubang pasir kering kita di awalnya tadi adalah 3,54, didapatkan nilai volume lubangnya. Kemudian cari gamma B dengan W dibagi dengan V, jadi W kita adalah 4,56, terus dibagi dengan V kita adalah 0,0023. Maka kita dapatkan nilai gamma B-nya adalah sebesar 2028 kg. Kita rubah ke kilonewton menjadi 19,72. Nah, kadar air, berat volume kering, dan derajat kejenuhan tanah kita cari dengan menggunakan pertama kadar air dulu. Berat air dibagi dengan berat soil, kita dapatkan berat air tadi adalah dari berat tanah basah dikurangi dengan berat tanah kering. Dapat 4/20, dapatnya adalah 0,20%. Gamma D masukkan ke dalam persamaan gamma B per 1 plus W, didapatkan nilainya sebesar 16,72 kN per meter kubik. Lalu cari volumenya, kita dapatkan V sama dengan W dibagi dengan gamma B. Rubah satuannya ke dalam milimeter, maka kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 12.170 mm kubik. Lanjut kita mencari volume soil kita, masukkan ke persamaan WS dibagi dengan GS kali dengan gamma water, nanti didapatkan nilainya adalah sebesar 7.463 mm kubik. Selanjutnya volume void kita itu adalah V dikurangi dengan VS, itu sebesar 4.707 mm kubik.
Nah, kalau sudah, kita tinggal cari volume water kita, itu adalah berat water dibagi dengan gamma air kita didapatkan sebesar 4000 mm kubik. Dan derajat kejenuhan nanti tinggal dibagi aja, volume water dibagi dengan volume void kita didapatkan nilainya sebesar 0,85 atau 85%. Nah, kalau yang tadi itu kita sudah mengetahui bagaimana sih pemadatan di lapangan. Nah, sekarang yang coba kita bahas selanjutnya itu adalah pemadatan tanah organik. Nah, bahan organik itu dia akan cenderung mengurangi kekuatan tanah karena alasan tertentu. Tanah organik itu biasanya terpaksa kita gunakan. Biasanya ini sih kalau misalnya di daerah-daerah yang seperti di Jambi, di Kalimantan, itu kan tanahnya adalah tanah organik. Nah, kadar organik di dalam tanah itu didefinisikan sebagai OC sama dengan kehilangan berat kering di dalam oven, itu biasanya sekitar 105 derajat sampai dengan 400 derajat Celcius dibagi dengan berat kering tanah pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, bila kadar air organik lebih besar dari 8% sampai dengan 10%, maka nanti berat volume kering maksimumnya itu akan menurun tajam seperti grafik berikut yang dibolehkan oleh Franklin dan Semrau pada tahun 1973. Kadar air optimum untuk usaha pemadatan tertentu itu sebaiknya meningkat dengan bertambahnya kadar organik. Jadi kalau misalnya tanah kita mengandung tanah dengan kadar organik yang cukup tinggi, maka nanti kadar air optimum untuk usaha pemadatan juga pasti dia akan meningkat. Nah, jadi kalau misalnya kadar air organiknya 15%, maka nanti kita akan membutuhkan kadar air optimumnya kalau misalnya dia kering oven itu bisa sekitar 28%. Tapi kalau misalnya dia kadar organiknya cuma 10%, dia hanya membutuhkan sekitar 25,5%. Nah, biasanya kekuatan desak tak terbatas atau maksimum unconfined compression strength yang didapatkan dengan usaha pemadatan tertentu itu justru akan berkurang dengan bertambahnya kadar organik tanah. Selanjutnya, selain alat-alat tadi, itu ada beberapa teknik-teknik pemadatan khusus yang biasa kita lakukan di lapangan. Yang coba kita bahas pertama adalah untuk tanah kasar atau tanah granuler. Jadi ada yang namanya adalah fibrocompaction. Jadi dikatakan bahwa dia adalah sistem tiang getar atau vibrating probe. Terus ada fibrocomposer, terus ada sistem soil vibratory stabilization, dan ada fibrofloating. Nah, ini kalau yang pakai fibrocompaction. Terus ada yang namanya juga dynamic compaction. Terus ada yang compaction by blasting. Kalau untuk tanah berbutir halus itu ada sistem preloading dan ada sistem dewatering. Jadi beda jenis tanahnya, maka beda juga teknik pemadatan yang kita gunakan di lapangan. Coba kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama kita bahas adalah untuk jenis tanah granuler dulu dengan menggunakan fibrocompaction. Jadi ini dapat memadatkan tanah sampai dengan kedalaman 200 meter, tetapi umumnya sistem ini itu tidak kita gunakan untuk kedalaman lebih besar daripada 30 meter. Jadi yang pertama, sistem tiang bergetar atau vibrating probe. Sistem ini mula-mula itu kita dikembangkan di USA. Dia berupa tiang pancang tertentu dengan diameter 0,76 meter yang kita pancang di dalam tanah dengan bantuan alat Foster vibrodriver dan pile hammer atau penumbuk getar. Nah, bentuk tiang pancang itu adalah pipa baja berujung terbuka. Alat tersebut itu kita operasikan dengan frekuensi getar sebesar 15 Hz dan amplitudo arah vertikal kita itu sebesar 10 sampai dengan 15 mm. Bentuk lainnya itu ada fibroroot, itu adalah pipa baja berujung tertutup yang dikembangkan oleh Saito itu di Jepang. Terus 2, sistem fibrocomposer. Prinsipnya itu adalah sebuah pipa casing kita pancangkan ke dalam tanah, kemudian kita berikan getaran. Selanjutnya pasir kita masukkan ke dalam pipa casing dengan bantuan tekanan udara.
Nah, pasir tadi tersebut itu akan kita padatkan dengan cara menarik turunkan pasir pipa casing berkali-kali sehingga akan terbentuk tiang pasir padat dengan diameter yang lebih besar daripada pipa casingnya. Selama pemadatan tanah pasir itu pengisian tetap dalam keadaan akibat daripada adanya tekanan udaranya. Yang ketiga itu adalah sistem soil vibratory stabilization, dikenal dengan sistem Toyo-Menka, merupakan kombinasi antara vertical vibration akibat penumbuk getar arah vertikal dan sistem getar putar atau vibrofloating. Nah, pemadatan ini itu menggunakan bahan pengisi pasir atau kerikil, biasanya ada water jet, tidak akan kita gunakan sama sekali. Terus yang terakhir itu ada sistem vibrofloating. Nah, pada umumnya itu dia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu alat vibrator, pipa panjang, dan crane atau crane pemukul. Nah, ini adalah contoh daripada vibrocompaction itu yang dapat kita terapkan. Ada vibrocompaction, terus ada stone column, terus ada juga vibro replacement. Nah, ini adalah nanti mobil derek atau yang nanti akan berguna untuk memukul pipa panjang kita. Terus ini adalah vibratorinya, jadi panjangnya itu sekitar 2-3 meter dengan diameter 0,3 sampai dengan 0,5 meter. Beratnya itu adalah sekitar 2 ton. Jadi karena berat kita butuh crane nanti untuk yang mengangkatnya. Kita letakkan ke dalam lapisan tanah yang akan dipadatkan dan digetarkan. Nah, ini teknik-teknik pemadatan khusus di lapangan menggunakan vibrocompaction. Contohnya ada seperti ini. Nah, ada juga namanya tadi vibrofloating. Nah, jadi contoh gambarnya adalah begini. Hasil akhirnya nanti dia akan berbentuk stone column. Jadi sesuai dengan lapisan tanah granuler yang cukup tebal. Terus unit penggetarnya itu mempunyai beban eksentris yang akan menimbulkan gaya sentrifugal sehingga unit penggetar dapat bergerak secara horizontal. Pada dasar dan puncak unit penggetar itu akan terdapat lubang untuk pancaran air bertekanan tinggi atau kita sebut istilah adalah water jet. Unit penggetar ini dihubungkan dengan pipa penyambung. Jadi nanti ini kalau alatnya, jadi yang pertama tuh kita gali dulu dia, terus kemudian baru nanti kita berikan tekanan-tekanan sehingga akan terbentuklah stone column-nya. Jadi tahap pertama kita pancarkan air bertekanan tinggi pada dasar alat vibrolating yang dibuka dan kita turunkan ke dalam tanah. Tahap yang kedua itu pancaran air tadi akan mengakibatkan kondisi tanah menjadi cair atau quick condition sehingga memungkinkan unit penggetar masuk akibat beratnya sendiri ke dalam tanah tersebut. Tahap ketiga itu adalah nanti material berbutir itu kita tuangkan ke dalam lubang, air dari jet bagian bawah kita alirkan ke jet bagian atas unit penggetar, kemudian aliran air ini akan membawa material berbutir ke dasar lubang tersebut. Nah, tahap keempat, unit penggetar secara bertahap kita angkat ke atas setiap kira-kira 1 feet. Setiap pengangkatan getaran kita tahan selama kira-kira 30 detik, lalu nanti unit kita penggetar kita angkatkan lagi sekitar 0,3 meter dan proses yang sama kita ulang sehingga didapatkan kepadatan tanah yang kita inginkan. Ini menggunakan vibrofloating. Ini ada beberapa tipe penggetar vibro yang ada di pasaran, jadi silahkan dicek aja di tabel berikut. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan vibro itu ada jarak-jarak kolom pusat getar pada pemadatan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kita tidak serta-merta kalau pemadatan menggunakan kekuatan getar itu yang harus kita perhatikan adalah radius daripada nanti getaran tersebut akan mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi semana jarak radiusnya. Maka itu tadi kita harus biasanya membuat dia pola-pola seperti pada gambar ini untuk bisa mengetahui. Jadi getaran sekian itu radiusnya bisa sampai mana. Jadi baru nanti kita plot-plotkan titik-titik getaran kita. Jadi daerah yang kita padatkan di sekitar sebuah kolom pusat getar itu akan berbeda tergantung dengan jenis alat vibrofloat yang kita gunakan.
Daerah yang dipadatkan itu biasanya berbentuk silinder dengan jari-jari bisa mencapai 6 sampai dengan 7 feet untuk unit penggetar dengan kekuatan 30 horsepower. Terus jari-jari silinder tersebut itu mencapai kira-kira 10 feet bila digunakan unit dengan tegangan sekitar 100 horsepower. Pemadatan dengan vibrofloat itu dilaksanakan dengan jarak kolom dari pusat getar yang berbeda-beda. Nah, tadi tergantung daripada jenis kondisi tanah yang kita padatkan. Jadi nanti silahkan bentuknya bisa dilihat, kalau misalnya 2 kolom aja bisa bentuk yang A, kalau 3 bentuknya bisa dilihat, kalau misalnya 4 nanti bisa dilihat di yang tipe C, yang 5, dan kalau misalnya dia dalam bentuk banyak bisa seperti contoh yang ini. Nah, ini adalah rentang efektif distribusi ukuran butiran tanah untuk pemadatan menggunakan vibrofloation. Jadi ada zona 1, ada zona 2, dan ada zona 3. Ini adalah persen saringan, lolos saringan. Sini adalah distribusi ukuran butirannya atau ukuran daripada butirannya. Jadi ini menggunakan grafik logaritma. Jadi zona pertama itu paling sesuai untuk pemadatan dengan vibrofloation. Zona pertama itu adalah coarse sand, jadi pasir dengan bergradasi yang beragam. Terus zona 2 itu perkiraan batas bawah dari distribusi daripada ukuran butiran tanah yang masih efektif untuk pemadatan dengan menggunakan vibrofloation. Jadi dia ini pasir dengan distribusi fine dan silt sama clay. Sedangkan zona 3 itu endapan tanah di mana distribusi ukuran butirannya itu mengandung kerikil dalam jumlah besar. Untuk tanah ini kecepatan penetrasi unit getarnya itu akan lambat dan membutuhkan waktu yang lama dan tidak ekonomis. Jadi kalau kita menggunakan vibrofloation itu kita cocok untuk menggunakan tanah pasir dengan gradasi yang tidak seragam. Terus selanjutnya angka kesesuaian atau sustainability number atau kita kenal dengan SN untuk beberapa jenis tanah uruk. Jadi kalau misalnya dia rate SN-nya 0 sampai 10 itu rating untuk tanah uruknya itu adalah excellent. Kalau 10 sampai 20 dia good, bagus. Kalau 20 sampai 30 dia fair, rata-rata. Kalau 30 sampai 50 poor, buruk. Kalau kurang lebih besar daripada 50 itu dia tidak stabil. Rumusnya adalah sebagai berikut. D50 itu adalah diameter tanah lolos saringan 50%, terus D20 adalah 20% dan D10 adalah 10%. Terus ada juga yang namanya adalah dynamic compaction, namanya sudah dinamik. Jadi pemadatan ini dilakukan dengan menjatuhkan beban yang berat di atas permukaan tanah sesuai dengan untuk jenis tanah granulel atau tanah landfill dan tanah lapangan yang sangat luas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah yang pertama adalah berat palu penumbuk, itu beratnya sekitar 8 sampai dengan 35 ton, tinggi jatuh penumbuk 7,5 sampai dengan 30 meter, jarak dan titik lokasi penumbuk yang dijatuhkan. Jadi ini adalah contoh nanti pemadatan dengan menggunakan dynamic compaction. Dinamik ini itu benar-benar kita harus dilakukan di tanah yang luas dan jauh dari bangunan. Karena apa? Karena getarannya nanti itu dia bisa mempengaruhi bangunan di sekitarnya. Terus akibat daripadanya ada penjatuhan beban tadi itu juga nanti dia akan menimbulkan lubang-lubang di permukaan tanah. Gimana cara menutupnya? Nanti ditutup aja biasa, terus kita padatkan dengan menggunakan alat pemadatan seperti roller dan teman-temannya yang tadi. Terus kedalaman tanah yang masih terpengaruh oleh pemadatan itu secara dinamis menurut Leonard itu bisa kita hitung sebagai D sama dengan setengah WH dibagi dengan H. WH adalah berat beban penumbuk yang kita jatuhkan, satuannya ton, dengan H adalah tinggi jatuh daripada bebannya. Yang terakhir itu adalah blasting. Jadi ini umumnya kalau kita pakai biasanya untuk proyek-proyek besar dan membutuhkan pekerjaan yang cepat. Jadi dia sangat cocok dipakai untuk tanah granuler
proses peledakan dengan penyulutan bahan peledak seperti misalnya dinamit 60% pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah yang jenuh air. Jarak mendalam titik diledakan itu bervariasi antara 10 sampai dengan 30 feet. Nah, 3 sampai 5 ledakan beruntun itu dilakukan untuk mencapai kepadatan yang kita inginkan. Dapat dilakukan sampai kedalaman 60 feet dengan kepadatan relatif bisa mencapai sekitar 80% pada daerah yang luas. Bahan peledak itu kita letakkan pada kedalaman 2/3 dari lapisan tanah yang akan dipadatkan. Catatannya, kalau kita mau melakukan blasting, itu kita harus punya sertifikat dulu. Jadi orang yang bisa melakukan metode ini hanya orang yang sudah memiliki sertifikat bahwa dia ahli dalam melakukan blasting. Karena apa? Karena dia harus mengetahui dulu kira-kira nanti dinamit yang cocok untuk pekerjaan ini seperti apa, kekuatan ledakannya bagaimana, nanti terus pengaruh untuk di sekitarnya juga seperti apa, itu juga harus kita perhitungkan. Terus proses pemadatan dengan cara blasting yang pertama adalah pembuatan atau pemancangan boring atau lainnya ke dalam pipa sampai dengan kedalaman ledakan yang kita inginkan. Terus pemanasan bahan peledak atau dinamit di dalam pipa tersebut. Selanjutnya pengurukan kembali pipa atau backfill of pipe. Terus peledakan bahan dinamit menurut pola ledak dan kekuatan ledak yang kita rencanakan. Ini terus menurut Ivanov dari pengalaman didapatkan bahwa pedoman pemadatan ledakan sampai pada tanah kedalaman 20 meter itu yang pertama adalah ukuran ledakan 1 kg sampai dengan 12 kg per hulu ledak. Itu kedalaman pusat ledakan harus tertimbun pada kedalaman 1/4 kali kedalaman total sampai ke dasar lapisan tanah yang kita ingin padatkan, tetapi letak pusat ledakan pada kedalaman 0,5 sampai dengan 3/4 kali kedalaman total lebih umum dilakukan. Terus pusat ledakan, jarak pusat ledakan itu bisa 5 sampai dengan 15 meter. Jumlah pengulangan ledakan itu antara 1 sampai dengan 5 kali dan umumnya 2 sampai 3 kali dipakai. Setiap ulangan itu terdiri dari beberapa ledakan beruntun dari masing-masing pusat ledakan. Setiap ulangan itu biasanya akan berjarak beberapa jam sampai dengan beberapa hari dari ledakan sebelumnya. Jumlah total bahan eksplosif yang kita gunakan itu adalah sebesar 8 sampai dengan 150 gram per milimeter kubik tanah, biasanya sekitar 10 sampai dengan 30 gram per meter kubik. Nah, untuk settlement permukaan tanah akibat pemadatan itu bisa sampai 2 sampai dengan 10% dari tebal lapisan tanah yang dipadatkan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau udah pakai namanya dynamic itu pasti ada namanya adalah pengaruh ledakan. Nah, daerah berbentuk bola sebagai daerah pengaruh ledakan yang terpadatkan dengan muatan 60% dinamit itu bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. R sama dengan adalah jari-jari bola daerah yang terpengaruh oleh ledakan, satuannya adalah feet. Akar Wx berat bahan peledak dinamit 60% pound dibagi dengan 0,0025. Selanjutnya itu adalah yang kita bahas bagaimana melakukan pemadatan untuk tanah berbutir halus. Jadi yang pertama itu ada istilah pemadatan dengan pembebanan awal atau preloading. Kalau misalnya tanah granuler itu dia lebih ke alat. Tapi kalau misalnya dan beberapa teknik-teknik khusus. Tapi kalau misalnya untuk tanah berbutir halus itu kita mainnya hanya teknik-tekniknya aja. Jadi teknik yang pertama itu adanya kita sebut dengan preloading, pembebanan awal, digunakan untuk tanah lempung yang lembek sebelum pondasi dibangun. Lapisan tanah lempung itu akan mendapatkan tekanan tambahan dari suatu pondasi. Nah, tanpa pembebanan awal, pondasi akan memerlukan waktu T sama dengan T1 kita sebut untuk mencapai penurunan konsolidasi akhir S sama dengan S1. Penurunan yang akan terjadi setelah selesai struktur pondasi itu dapat kita tiadakan sama sekali dengan memberikan beban awal berupa timbunan tanah baru di atas tanah asli yang akan menutupi daerah yang cukup luas yang kita sebut dengan preloading.
Terus nanti beban vertikal akibat pembebanan awal itu akan lebih besar sehingga akan terjadi proses penurunan yang lebih cepat. Pada saat T sama dengan T2 itu harus lebih kecil daripada T1 sehingga nanti pembebanan awal itu sudah menghasilkan penurunan sebesar S sama dengan S1. Pada saat T sama dengan T1, bila pembebanan kita hentikan dan tanah uruk kita bongkar, baru kita bangun pondasi, maka penurunan bangunan setelah selesainya pekerjaan pelaksanaan itu dapat kita tiadakan sama sekali. Selanjutnya, selain preloading itu ada yang namanya adalah dewatering. Dewatering itu adalah pemadatan dengan melakukan pemompaan air keluar daripada dalam tanah. Metode ini itu juga cocok untuk tanah berbutir halus, biasanya untuk tanah lempung lunak sebelum pondasi dibangun. Lapisan tanah lempung itu akan mendapatkan tambahan tekanan sebesar delta P1 dari suatu pondasi. Tanpa pembebanan awal, pondasi akan memerlukan T sama dengan T1 untuk mencapai penurunan konsolidasi akhir sebesar S sama dengan S1. Nah, penurunan yang akan terjadi setelah selesainya struktur fondasi itu bisa kita tiadakan sama sekali dengan memberikan pembebanan awal berupa timbunan tanah baru di atas tanah asli yang menutupi daerah yang cukup luas yang kita sebut dengan pembebanan awal atau preloading. Nah, tekanan tanah vertikal akibat pembebanan awal delta P2 itu harus lebih besar daripada delta P1 sehingga akan terjadi proses penurunan yang lebih cepat. Pada saat T sama dengan T2 itu nilainya harus lebih kecil daripada T1, maka pembebanan awal itu sudah menghasilkan nilai penurunan sebesar S sama dengan S1. Pada saat T sama dengan T2, bila pembebanan kita hentikan, maka tanah uruk kita bongkar, kemudian pondasi kita bangun, maka penurunan bangunan setelah selesainya pekerjaan itu bisa kita tiadakan. Selanjutnya, pemadatan kita berikan dengan cara menurunkan muka air tanah yang menyebabkan naiknya tegangan efektif pada tanah. Kenaikan tegangan efektif itu akan menyebabkan terjadinya pemadatan tanah. Apabila muka air tanah turun setinggi H, maka penambahan beban yang kita berikan itu adalah delta sigma sama dengan H gamma T dikali dengan gamma dikali T dikurangi dengan gamma aksen. Nah, beban itu merupakan beban yang berfungsi untuk memadatkan lapisan tanah yang dimana jenis pemadatan ini itu bagus digunakan bila daerah yang bersangkutan tidak padat dengan bangunan di sekitarnya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh alat-alat yang sering dipakai untuk pekerjaan pemadatan tanah atau pemindahan tanah. Mungkin sekian dulu untuk materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat kuliah online.